ada garis merah di dalam ijazah, di pinggir ijazah, padahal di ijazah itu tidak ada. Dan ia memastikan bahwa ijazah itu adalah tidak asli alias palsu. Ini tidak hanya serta-merta ini persoalan ijazah memang. Tapi persoalan distrust atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum kita. Tinggal memang apakah Jokowi berani untuk mengadukan ini? Ijazah palsu jangan jadi isu abadi. Polemik dugaan ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden Joko Widodo kembali mencuat. Tak hanya mengundang gugatan hukum, kasus ini juga memicu aksi demonstrasi, debat publik, hingga klarifikasi resmi dari Universitas Gadjah Mada atau UGM. Sejumlah pihak menyebut bahwa isu ini lebih bernuansa politik ketimbang akademik. Namun kegaduhan tetap saja tak terbendung. Awal mula kisru ini kembali menyala setelah seorang mantan dosen Universitas Mataram, Rismond H. Holland Sianipar, menyampaikan analisis dalam sebuah video YouTube pada Maret lalu. Ia menyebut penggunaan font Times New Roman dalam ijazah Jokowi tidak sesuai dengan periode 1980-an. Klaim ini kemudian menyebar luas dan memantik keraguan baru di tengah masyarakat. Tak tinggal diam, pihak UGM langsung memberikan klarifikasi terbuka. Universitas menyatakan bahwa Joko Widodo terdaftar resmi sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan sejak 1980 dan lulus pada 1985 dengan segala dokumen pendukung lengkap. Bahkan Joko Widodo sendiri sempat menunjukkan salinan ijazah dari SD hingga UGM kepada awak media di rumahnya, meski tidak memperkenankannya untuk difoto. Namun saat bertemu tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA, ia menolak menunjukkan ijazah dengan alasan potensi penyalahgunaan politik. Gugatan terhadap keaslian ijazah Joko Widodo telah beberapa kali diajukan dan semuanya ditolak pengadilan. Terbaru, seorang pengacara di Solo akan kembali mengajukan gugatan dengan jadwal sidang perdana pada 24 April 2025. Di sisi lain, tim hukum Joko Widodo tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap mereka yang menyebarkan tuduhan tanpa dasar. Fenomena ini tak terjadi dalam ruang hampa. Di Lampung Selatan, seorang anggota DPRD bernama Supriyati ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menggunakan ijazah palsu saat mencalonkan diri pada pemilu 2024. Ijazah tersebut dikeluarkan oleh PKBM Bougainville. Namun setelah ditelusuri, identitas dalam ijazah itu ternyata milik orang lain. Di Pesawaran, kisah serupa bahkan sampai membuat Aris Sandi, calon bupati pemenang pilkada, didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi karena tak mampu membuktikan keabsahan ijazahnya. Kasus-kasus ini menjadi gambaran bahwa persoalan ijazah palsu bukan cuma terjadi di pusat kekuasaan, tapi juga menjalar sampai ke akar-akar pemerintahan daerah. Redaksi mengutuk keras segala bentuk kecurangan, terutama yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya menjadi teladan. Penggunaan ijazah palsu bukan hanya tindak pidana, tapi juga pengkhianatan terhadap nilai meritokrasi, pendidikan, dan kepercayaan rakyat. Kami mendesak agar aparat penegak hukum tidak ragu menuntaskan setiap kasus tanpa pandang bulu. Kita butuh lebih dari sekadar klarifikasi. Kita butuh keteladanan. Jika benar ijazah itu asli, maka perlihatkan secara terbuka, tuntas, dan dapat diverifikasi secara publik. Jika tidak, maka konsekuensi hukumnya harus ditegakkan. Demokrasi adalah sistem yang berdiri di atas kepercayaan. Jika kepercayaan itu retak, maka bangunan negara akan rapuh dari dalam. Kita bisa menormalisasi kebohongan hanya karena pelakunya punya kekuasaan. Semoga polemik ini menjadi cermin besar bagi bangsa bahwa tidak ada jabatan yang lebih tinggi dari kejujuran, dan bahwa di negeri ini tak boleh ada satu orang pun yang kebal dari pertanggungjawaban moral maupun hukum. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update.
Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Halo Sobat Lampung Pos, apa kabar? Jumpa lagi dalam program podcast Bedah Tajuk Lampung Pos bersama 3 jurnalis Lampung Pos. Saya Abdul Gofur. Saya Sri Agustina. Saya Mustahan Basran. Dalam Bedah Tajuk kali ini kita akan membahas persoalan yang sepertinya tak lekang nih diterpa oleh zaman ya. Apalagi kalau bukan keaslian dari ijazah. Iya. S1 dari mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Meskipun Presiden Jokowi itu sudah Membantah ya. lengser, sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, tapi nyatanya persoalan keabsahan ijazah ini masih terus mengemuka, Iya. ya kan? Iya. Pekan lalu ada sekelompok masyarakat yang bahkan berdemonstrasi Betul. di Solo, Menggeruduk. menggeruduk kediaman Kediaman, ya. mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia ini untuk meminta penjelasan dan dan menunjukkan ijazah aslinya. Dan beberapa pekan sebelumnya juga itu mencuat di media sosial. Betul. Perihal soal font yang digunakan Lagi-lagi yang kejanggalan tampil di ijazah maupun deskripsi yang Betul. menurut beberapa pakar itu Berbeda. Janggal lah. janggal gitu karena menggunakan font Times New Roman Yang sebelum rilis populer, kira-kira seperti itulah. Oke, sebelum kita mulai diskusi kita, jangan lupa Sobat Lampung Pos untuk subscribe channel Lampung Pos Update, Membunyikan lonceng agar informasi tetap terkirim ke Anda. Mencet klik like atau suka dan mengisi kolom komentar di bawah tayangan ini. Baiklah, kita mulai podcast kita kali ini seperti biasa dengan mengkurasi, mereview, mengutip beberapa pernyataan dari tokoh-tokoh publik terkait kontroversi seputar ijazah Presiden Joko Widodo. Iya. Kita mulai dari siapa dulu nih? Boleh dari saya? Boleh? Oke. Kalau saya memang dari pakar ya, praktisi IT yang dulu juga pernah menjadi menteri. Menteri Pemuda Olahraga ya. Saya bisa tebak nih. Siapa Ini orang itu? Solo juga nih. Orang Solo juga. Sesama orang Solo ya. Roy Suryo. Ya. Dalam dialog di YouTube ya, di podcast Abraham Samad, ini juga mengulas terkait dengan ijazah asli atau palsu. Kalau pakar IT Roy Suryo kita sudah pasti mengetahuinya lah ya kepakarannya. Dia memang tidak bisa melihat secara langsung karena memang ada kendala-kendala. Kemudian tapi dia bisa melihat secara garis besar. Pertama itu dari ijazahnya itu tidak ada hologram UGM-nya. Ya. Kemudian kok ada garis merah di dalam ijazah, di pinggir ijazah, padahal di ijazah itu tidak ada. Dan ia memastikan bahwa ijazah itu adalah tidak asli alias palsu. Walaupun ini banyak ditentang ya oleh tentunya para pembela dari ada Jokowi. namanya TPU, tim pembela mantan presiden apa gitu. Nah, kalau memang bisa menunjukkan keasliannya, ijazah aslinya ditunjukkan kemudian dilakukan penelitian, mungkin ini akan menjawab masyarakat terkait dengan yang sedang ramai atau viral itu. Jadi tidak bertanya-tanya lagi karena kasus ini sudah berulang, udah berapa kali coba? Dari ketika dia Pak Jokowi itu mencalonkan, ya kan? Yang kedua kalinya itu ramai-ramai. Kemudian setelah
Setelah dia duduk jadi presiden masih juga ramai. kemudian tidak lagi menjadi presiden, kembali diramaikan. Sebenarnya masyarakat ini pengen mengetahui benar nggak sih gitu. Benar. Walaupun Roy Suryo sudah memaparkan terkait dengan ijazah yang dimiliki Pak Jokowi. Oke, itu dari Mbak Cici, dari Roy Suryo ya, Iya. mengutip Roy Suryo. Sekarang Bang An, kira-kira mau mengutip siapa? Kalau saya mengutip ada ini nih, apa namanya, Bapak Reformasi ya, Bapak Reformasi. Profesor Amin Rais. Amin Rais. Profesor Jadi Amin pada Rais. saat mereka menggeruduk, beberapa tokoh menggeruduk UGM, dan dia terjadi banyak apa namanya, kurang srek lah mereka dengan sikap UGM. Iya. Tokoh-tokoh ini pada saat keluar memang Amin Rais ini ngomong bahwa dia sebagai alumni UGM, profesor dari UGM, profesornya UGM, kemudian juga dia pernah jadi ketua wali amanah UGM, jadi dia sangat konsen dengan hal ini, dan dia yakin bahwa ijazah ini tidak ada. Yang ada hanya ijazah oplosan alias abal-abal, kata dia gitu. Karena memang dari segala macam kejanggalan itu, jika dibandingkan dengan ijazah-ijazah yang dikeluarkan oleh UGM dan apa namanya seangkatan maupun di atas atau di bawahnya, itu banyak kejanggalan gitu. Termasuk juga lembar pengesahan skripsi itu yang ditunjukkan UGM ke mereka kan. Itu yang banyak disorot oleh Amin Rais. Karena apalagi namanya Amin Rais ini dia menyatakan bahwa kalau memang UGM siap, ya ayo dong gitu loh. Tapi memang UGM ini bukan lagi pihak yang dituju ya, karena UGM sudah menyatakan bahwa oke, valid segala macam kan gitu. Ini tinggal sekarang yang pegang ijazah nih harus mengeluarkan itu gitu loh. Kalau memang ada, tapi Demi saya yakin tidak ada, kata dia. Selain Amin Rais ada lagi Bang? Kita nggak fair ya kalau cuman kontra ya. Sekarang yang pro nih pengacara kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo, yaitu Yakub Hasibuan ya gitu. Yakub Hasibuan juga mengatakan bahwa ya kalau memang mereka tetap menyatakan tidak akan mengeluarkan ijazah itu karena itu memang ranah pribadi gitu. Kalau memang mau dikeluarkan ijazah itu ya harus ada permintaan dari pengadilan dong. Dan memang selama beberapa kali sidang, 3 kalau tidak salah, kali sudah sidang. ada 3 kali persidangan yang dihadapi oleh kuasa hukum Bambang Tri apa ini sama Pak ini Joko ya, Widodo. Itu tidak ada permintaan sama sekali kan. Ini juga aneh. Ngapa pengadilan ya? tidak meminta itu kan gitu loh. Pertanyaannya kenapa tidak Nah, diminta? itu. Tapi memang itulah jawabannya Yakub Hasibuan itu, bahwa ini benar-benar dia meneruskan omongannya Jokowi sih. Ini benar-benar fitnah. Artinya jangan sampai kelabasan. Kalau memang ini ya harus secara hukum gitu loh. Kalau tidak fitnah, tunjukkan dong. Nah itu makanya. Oke. Sekarang giliran saya nih. Saya mengutip mungkin penonton Lagi-lagi. sobat Lampung Pos Update sudah menebak ini siapa yang saya kurasi ya statementnya. Ya, Profesor Mahfud MD. Favorit kayaknya, idola ya. Favorit. Karena kebetulan pernah ketemu. Di UBL ya, liputan di Lampung waktu itu masih jadi ketua Mahkamah Konstitusi ya. Jadi keynote speaker waktu itu di Lampung. Oke, Prof Mahfud itu menyampaikan beberapa poin-poin yang mungkin perlu kita sharing juga ke sobat Lampung Pos. Pertama, soal keabsahan keputusan Jokowi sebagai presiden. Betul. Terlepas dari benar atau tidaknya, atau kalau misalnya ijazah ini benar-benar palsu, ada atau tidak atau palsu. apa konsekuensinya? Kalau menurut Prof Mahfud itu tidak merubah tidak berimplikasi apapun terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi adalah pemikiran gila menurut Prof Mahfud apabila kemudian hari misal andai kata ijazah ini benar-benar terbukti palsu, itu ada implikasi terhadap tidak sahnya atau terangulirnya jabatan dan lain sebagainya. Karena itu akan mengguncang asas kepastian hukum di Republik ini. Jadi tidak perlu dibawa ke arah sana. Benar. Tapi poin yang kedua ini menarik juga nih, perlu disampaikan gitu ya, bahwa menurut Prof Mahfud adalah hak publik memang untuk mempertanyakan ijazah dari Presiden Joko Widodo. Karena kan ketika ini dipertanyakan
adalah bukan ketika beliau tidak menjadi pejabat publik, Betul. tetapi Pada ketika saat dia beliau pejabat saat publik. menjadi pejabat publik Masyarakat. atau akan maju sebagai pejabat publik. Betul. Pejabat publik yang tidak main-main, Iya. calon presiden waktu Betul. itu di periode kedua Periode ya, keduanya. untuk yang baru, karena periode pertama lain lagi serangannya. Ijazah ini memang serangannya di periode kedua ya, waktu itu ya, di Pilpres 2019. Jadi menurut Prof Mahfud ada hak publik, hak masyarakat untuk mengetahui, mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya gitu loh. Jadi mungkin agak berseberangan ini Iya. dengan pendapat pengacara bahwa kalau soal ijazah ini ranah private. Iya. Ya, orang private gitu ya. Betul. Karena Prof Mahfud ya mengacu kepada Undang-Undang Keterbukaan Keterbukaan Informasi Informasi Publik. Saya sih setuju dengan Prof Mahfud ya. Karena apa? Karena itu tadi, kalau dari segi kronologi, ini kan gugatannya kepada seseorang yang ketika itu menjabat sebagai pejabat Betul, publik Pejabat dan publik. akan maju sebagai pejabat publik. Betul. Bahkan saya pribadi menyatakan bahwa kalau toh ini diajukan lagi setelah Presiden Joko Widodo tidak lagi menjabat, Menjabat, betul. ya kan, statusnya menjadi mantan Iya. presiden, itu tetap gitu loh, punya hak publik untuk tahu. Betul. Karena toh bagaimanapun ya presiden tetap mantan presiden, semuanya iya. itu tetap menikmati anggaran dari Fasilitas. publik. Betul, fasilitas. Fasilitas dari negara. Betul. Ya kan? Ada pensiun, dan Ada itu pasti pensiun, duit Hadiah negara. rumah, hadiah rumah dan kemudian sebagainya. pengamanan Dan pas pampres itu masih melekat. Gitu. Yes, dan itu adalah menggunakan anggaran publik. Betul. Artinya publik ya sebagai orang yang bayar pajak, menunaikan haknya kepada masyarakat, perlu tahu dong Iya. uang ini disalurkan Kemana kepada saja. siapa dia, Berhak atau tidak? dan bagaimana dia, profilingnya itu seperti apa. Betul. Kecuali memang sudah benar sesuatu yang sifatnya private, Iya. hubungan rumah tangga dan lain Ya, sebagainya. itu udah ranah Itu udah privat ya. benar-benar ranah privat gitu loh. Jadi itu poin kedua yang coba diutarakan oleh Prof Prof Mahfud. Dan mungkin ini juga bisa menjadi pendobrak dari atau bisa merubah situasi dari sebelumnya. Kan kita sudah lihat nih dalam 3 sidang gugatan terkait ijazah ini, Iya. hakim tidak meminta untuk Menampilkan ijazah menampilkan. asli. Karena mungkin ranahnya itu bukan sengketa keterbukaan informasi publik. Betul. Artinya ada dorongan dari Prof Mahfud agar Maju ke sebelum maju ke persidangan yang lain, Betul, betul. gitu, ini harus di-clearin dulu dari sisi keterbukaan informasi publik. Betul. Biar hakim yang akan menilai apakah dokumen ini itu adalah dokumen yang bisa dibuka oleh diterima oleh masyarakat, Betul. ya kan, informasinya, atau ini benar-benar sesuatu yang sifatnya pribadi gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya di pengadilan keterbukaan informasi publik itu hakim menyatakan ini harus dibuka, mau tidak mau, Benar. dalam ranah persidangan yang lain itu membuka peluang bahwa persoalan ini, ijazah ini bisa ditampilkan aslinya. Betul. Gitu. Iya. Karena memang saya juga mengutip pernyataan pengacaranya Joko Jokowi, Widodo, ya. Jokowi, bahwa tim hukum juga selama tidak diminta pengadilan, persidangan, betul. Dia tidak tidak akan diminta hakim, Tidak mereka akan sudah menunjukkan. bersepakat sejak 2 tahun lalu, mereka tidak akan menunjukkan Menunjukkan ijazah asli. keasliannya. Bahkan dalam konferensi pers Pak Jokowi di Ya. Solo baru-baru ini menunjukkan dokumen SD, Katanya. SMP, SMA gitu kan, hanya melihat berkas, Nggak boleh difoto. Nggak boleh tapi difoto. tidak boleh difoto dengan berbagai macam alasan. Betul. Iya. Yang ini sebenarnya memang ya secara tidak langsung ya makin memancing. Iya, Betul, karena betul. mulai menyekat lagi kan Kenapa nih berarti. nggak boleh difoto dan lain sebagainya? Setengah-setengah, kan? Walaupun mungkin pihak Pak Jokowi punya argumentasi. Iya, Iya. punya alasan. Nah, dimensi lain yang coba dipotret oleh Pak Mahfud adalah ya ini kalau memang harus dibawa ke persidangan ya dibawa ke persidangan Iya. yang mungkin sifatnya lebih ke pidana Betul. gitu. Ini kan ada pihak Pak Jokowi yang menyatakan ini hoax, Betul. ini Iya, fitnah. Benar. Ya, idealnya ya pihak Pak Jokowi bisa saja kan mengcounter orang-orang yang menuduh bahwa ijazahnya itu palsu ya sebagai penyebar fitnah dan Benar. itu bisa dipidanakan.
Begitu juga sebaliknya gitu kan, yang mungkin mewakili masyarakat yang merasa dibohongi gitu kan, merasa ditipu gitu kan, ya bisa juga menuntut ke ranah pidana, sehingga kasus ini memang benar-benar bisa dibawa ke peradilan dan terbuka ya. Dan terbuka. Gitu. Kemudian kalau menurut saya juga di balik kasus ini ada hal yang penting yang selayaknya memang harus sudah ada ya, terkait dengan transparansi atau dari dinas pendidikan ya istilahnya, institusi pendidikan. Kementerian Pendidikan harus memiliki keterbukaan. Betul. Jadi sebenarnya kan harus ada bank data. Di bank data ini bisa membuka siapa saja, alumni mana, ini siapa, mana. Betul. Dan sebenarnya itu sudah ada, tinggal mengkonekkan apakah semua universitas itu sudah terkonek dengan bank data tersebut. Harusnya sekelas UGM sudah dong. Iya dong. Dan kalau masyarakat ingin, ini kan kita di zaman di era transparansi, era keterbukaan, untuk mengetahui segala sesuatu tinggal klik dengan di era digital. Itu udah bisa dimanfaatkan atau sudah bisa dilaksanakan. Nah, ini juga menjadi tantangan dari Kementerian Pendidikan ya. Dan apalagi memang kalau kita lihat ke kiri kanan depan belakang, persoalan ijazah abal-abal, ijazah palsu, udah banyak bener. Ijazah hilang yang digantikan dengan surat keterangan, ya kan? Itu terjadi di mana-mana. Betul, termasuk di Lampung ya. Di Lampung ada anggota dewan melibatkan calon anggota kabinet, anggota calon kepala daerah sampai dianulir kemenangannya di pesawaran. Ya kan? Artinya memang persoalan ijazah ini kan persoalan yang kalau kita cari jurisprudensinya memang ada gitu ya. Dan ingat kita beberapa tahun yang lalu pada saat yang banyak sekali universitas luar itu naruh jelas jauh di sini kan ya. Akhirnya tidak diakui oleh Kementerian Pendidikan kan. Alangkah banyak pejabat-pejabat kita dulu kuliah yang di hotel. Hanya kemudian sebulan sekali dapat magister, akhirnya ditolak sama pendidikan. Nah, itulah mestinya jadi pelajaran untuk Kementerian Pendidikan untuk melakukan seperti itu lagi, pengawasan kan seperti itu loh. Tapi kalau saya lihat, saya mau coba ambil perspektif lain ya, selain persoalan yang mungkin administrasi, dokumentasi perguruan tinggi yang kita bicarakan, atau mungkin soal keterbukaan informasi publik. Ini kan debatable ini, dokumen privat apa dokumen yang bisa diakses publik gitu ya. Tapi saya juga melihat bahwa kenapa isu ini terus muncul. Seharusnya kalau sudah ada peradilan pertama dan peradilan pertama itu sudah memutuskan, itu seharusnya menjadi kepastian hukum. Tapi kan harusnya. Tapi karena ada fakta baru, ya kan, temuan baru, analisis baru, digugat lagi, ya kan, dijawab lagi sama pengadilan, ya kan, kemudian digugat lagi, dijawab lagi sama pengadilan. Kalau saya sih melihatnya ini tidak hanya serta merta ini persoalan ijazah memang. Tapi persoalan distrust atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum kita. Sehingga putusan peradilan itu tidak serta-merta bisa diamini, diterima oleh banyak pihak. Apalagi belakangan ini ada kasus hakim kan. Banyak sekali ya. Menerima suap gitu kan. Ya, ada semacam distrust kepada institusi peradilan. Tapi bisa juga ada semacam distrust kepada mantan pemimpin. Gitu. Ya, ini memang ya bagian dari luapan kekecewaan lah ya, bukan kekecewaan politik ya, tetapi masyarakat loh. Masyarakat gitu kan. Benar. Karena yang menggugat ini adalah orang-orang yang pernah dipimpin kan menjadi rakyat. Kan? Gitu. Yang dituntut adalah sang pemimpin itu sendiri gitu kan. Betul, itu masuk akal. Karena gimana enggak coba? Mulai dari kacamata yang dipersoalkan itu kacamata, terus font yang berbeda, terus ada hologram yang tidak kemudian muncul. tanda tangan rektor, tanda tangan dekan, kemudian ada juga lembar pengesahan gitu, dan ada materai. Nah, ada materai kan gitu. Unik juga ini. Artinya ini juga pelajaran bagi para pemimpin ya. Itulah konsekuensi. Kalau misalnya ketika memimpin itu ya tidak
Jangan masyarakat diawali tidak dengan puas. Iya, gitu kan. betul. Artinya ya ini sesuatu yang logis juga. Iya, siap-siap, Resiko lah. betul. Iya, betul. Bagi Harus siapapun diterima. yang memimpin, Benar. Betul. apalagi itu pejabat publik, Benar. ya kan, gaji segala macam fasilitas itu menggunakan anggaran publik, ya harus mau tidak mau gitu menerima konsekuensi untuk dikulik-kulik Betul, terus oleh betul. netizen, oleh Iya. siapapun gitu yang mungkin melihat ada kejanggalan. Benar. Iya. Dan meledaknya ini karena Jokowi Mulyono itu ngomong bahwa ini fitnah. Iya. Saya harus laporkan ke Malah mau melaporkan hukum, balik kan ya, gitu ya. masyarakat Dan yang anehnya mengadukan. tidak dilaporkan Tidak sampai dilaporkan bertahun-tahun. baru gitu. wacana itu baru Ya, wacana. nah, hanya sifatnya hanya defensif Iya. aja, Iya. meladeni gugatan tapi tidak Nanti menyerang balik. Nah, itu gitu loh. kan. Baru ancaman aja. Mengancam. Nanti aku Nanti tak laporin aduin loh. loh gitu Jadi ya kan. mungkin ada harapan juga ya supaya Iya. ini ya kita Biar- juga biar masyarakat clear juga lah tidak ya. tidak Iya. terus menerus Dibohongin. diriuh ya kan ditarik gitu loh untuk mengikuti Iya. persoalan ini. Kayaknya Kalau mau tidak ditarik-tarik endingnya. terus, betul. Ya mungkin ya sarannya Pak Mahfud Oh, udah pengadilan. antara Ya, betul. langsung belah saja pihak ini ya. saling menuntut Betul. gitu Betul. kan. biar tuntas Biar persoalan kan. tuntas gitu loh. Biar Tinggal memang apakah Jokowi berani untuk mengadukan ini? Karena dia sebagai mantan pemimpin. Sementara presiden-presiden sebelumnya atau Pak Tidak Jokowi juga juga gitu. mungkin udah skeptis sih. Ini selesai pasti ada isu lain lagi iya. Gitu. yang akan diserang. Belum SMK gitu. ya? Mestinya dia kalau dia tidak lagi. defensif tidak bakal diserang. SBY loh. Iya. Dia demo dibawain kebok Iya. sampai disamakan artinya ditulis SBY di keboknya itu. Enggak ada. Oke, baiklah Sobat Lampung Pos, ini diskusi yang sangat menarik sekali gitu ya, dan mungkin Sobat Lampung Pos juga berharap ya persoalan ijazah asli atau palsu dari mantan Presiden Joko Widodo itu benar-benar bisa clear lah di tahun 2025. Jadi 2026 itu isunya udah berbeda lagi ya, tidak ngebahas soal masalah ijazah lagi. Baiklah, terima kasih sudah mengikuti program podcast Bedah Tajuk Lampung Pos sampai akhir. Sampai jumpa dalam podcast Bedah Lampung Pos berikutnya. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Sai 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.